wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati ayah dan ibu yayasan beserta keluarga, yang kami hormati Ustadz Direktur beserta keluarga, yang kami hormati Ustadz wal Ustadzah yang telah mengajar di Pondok Pesantren As-Salim ini, dan yang kami cintai teman-teman sejawat dan seperjuangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keberagaman merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihargai sekaligus dipelihara. Sebagai katalah membangun kebersamaan, tepat sekali bila dikatakan bahwa hidup bersama mutlak bagi manusia, walau beragam budaya dan agama, dan mempertahankan hidupnya baik secara individual, komunal maupun berbangsa. Tapi bila ada yang mengingkari, ia akan menemukan kesulitan karena berhadapan dengan kenyataan itu sendiri. Harus diakui, multikultural kebangsaan Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga Indonesia sebagai sesuatu yang given, takdir Tuhan bukan bentukan manusia. Sudah menjadi sunnah Tuhan, setiap manusia terlahir berbeda, baik secara fisik maupun non-fisik. Sangat memprihatinkan ketika kita saksikan konflik yang terjadi hanya dipersoalkan karena tidak saling memahami dan menghargai sesama budaya yang berbeda. Untuk itu, penting sekali membangun kesadaran bersama bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Jangan kita merasa paling hebat dibanding yang lain. Berdasarkan deskripsi inilah tertarik hati kami untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Keberagaman sebagai Kekuatan dalam Berbangsa dan Bernegara. Sebagai landasan awal, marilah kita dengarkan lantunan indah ayat suci Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh saudari kami. Yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha suci Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari segi mubalaghah ayat ini bersifat kabari atau suatu informasi. Artinya manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa. Semuanya memiliki hasrat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbab an-nuzul ayat ini menurut Ibnu Asyakir dalam kitab Mubarak yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud, bahwasanya ayat ini berkenaan dengan keinginan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan Nabi Hintin dengan seorang wanita dari kalangan Bani Baidah. Bani Baidah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pantaskah kami
bahwa manusia laki-laki dan perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa, semuanya memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan tegas Rasul bersabda, "Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan dengan kesukuannya, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, memperjuangkan dan mempersatukan kesukuannya." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keberagaman budaya atau pluralitas harus kita jadikan sebagai jembatan emas untuk saling mengenal. Imam Ali Asy-Syabuni menjelaskan bahwa saling mengenal adalah mampu menjalin komunikasi yang harmonis serta menebar cinta dan kasih sayang yang tiada pandang sayang. Inilah hadirin deskripsi Allah tentang multikultural, diriwayatkan pula dari Abu Malik Asy'ari. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada pangkat-pangkat kalian, tidak memandang kepada nasab-nasabmu, tidak memandang kepada tubuhmu, dan tidak pula memandang kepada hartamu. Akan tetapi Allah memandang kepada hatimu. Maka barang siapa mempunyai hati yang saleh, maka Allah belas kasih kepadanya. Kalian tak lain adalah anak cucu Adam, dan yang paling dicintai Allah ialah orang yang bertakwa di antara kalian. Jadi jika hendak berbangga, maka banggakanlah takwamu." Artinya barang siapa memperoleh derajat tinggi, hendaklah ia bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang kamu dan amal perbuatanmu, juga Maha waspada tentang hatimu. Maka jadikanlah takwa sebagai bekal untuk akhiratmu. Hal yang paling penting kita lakukan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Silahkan bangun negeri kita Indonesia menjadi maju. Apapun sukumu, apapun agamamu, dimanapun kau berada. Silahkan bangun Indonesia, tanah air kita, tumpah darah kita. Sebagai kesimpulan jadi yang dapat kami sampaikan adalah: 1. Keanekaragaman adalah sebuah keniscayaan dan merupakan anugerah ilahi yang harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi kekuatan kebersamaan menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. 2. Keanekaragaman suku, budaya, dan agama adalah keragaman yang ada di negeri ini. Agama Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama agar banyaknya budaya di Indonesia tetap lestari sebagai aset bangsa yang begitu berharga. 3. Sebagai bangsa yang besar, marilah terus mengupayakan fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Hei para pemuda-pemudi Indonesia, marilah kita saling menjaga. 8. Janganlah kita saling menghina sesama umat beragama. Dulu, tekad pemuda-pemudi Indonesia untuk mewujudkan Sumpah Pemuda agar tercipta hidup damai sentosa. Oh iya, Berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Indonesia, itulah nama negara kita, negara yang selalu kita bangga, yang selalu penuh dengan cinta. Indonesia, Berbagai macam suku dan agama, kita berbeda tapi kita sama, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. marilah kita saling menjaga antar umat beragama, karena kita bersaudara. Janganlah kita saling menghina sesama anak bangsa, karena kita Indonesia. Indonesia. Kalau ada jarum yang patah,